Baik, teman-teman, tadi kita sudah membahas sampai uh, terkait akses toilet untuk yang berkebutuhan khusus ya. Kita masih ada sedikit pembahasan terkait itu. Mudah-mudahan teman-teman masih semangat, energik ya, dan masih dapat fokus agar kita dapat mengambil data dengan benar dan tidak bingung ya. Saya akan share screen-nya untuk pertanyaan lanjutan akses atau kondisi blok toilet sekolah. Pertanyaan AP3. Berapa jumlah murid sekolah yang tidak dapat menggunakan toilet secara mandiri? Nah, ini tadi sudah disampaikan ya, tidak mandiri itu misalnya karena ada keterbatasan fisik dan lain-lain ya, yang pilihannya ini, yang sudah dibahas tadi. Nah, berapa jumlah murid yang memiliki kondisi tersebut? Kemudian, bagaimana murid tersebut didampingi menggunakan toilet? Misalnya, apakah mereka sama sekali tidak didampingi sehingga tidak menggunakan toiletnya, ataukah mereka mencoba menggunakan toilet sendiri tanpa bantuan gitu ya, tapi dengan segala kelelahannya dan lain-lain, ataukah menggunakan alat bantu berjalan, ataukah menggunakan penyangga, atau ada orang yang membantu mereka menggunakan toilet. Kemudian, apakah terdapat murid yang mengalami masalah dalam menggunakan toilet? Nah, masalah ini apa saja? Ada di pertanyaan selanjutnya, yaitu misalnya masalahnya adalah karena tidak bersih atau bau gitu ya, atau nggak ada air, atau misalnya jauh, atau sulit jongkok, atau takut terpeleset atau takut jatuh, misalnya licin gitu ya, banyak lumutnya, ataukah sulit membersihkan diri karena misalnya tempat untuk menjangkau air jauh, sulit diguyur juga, atau terlalu sempit, terlalu gelap, tidak tertutup, atau ada serangga atau binatang dalam toilet gitu ya. Ini sebenarnya sama dengan ini ya, tidak bersih, atau terlalu banyak pengguna, antriannya panjang, jadi males gitu. Nah ini silakan dicontreng semua jawaban yang kira-kira eh, memenuhi pilihan ini. Tentunya harus ditanyakan kepada pengguna ya, tidak hanya apa pengelola sekolah, tetapi juga mungkin kepada murid gitu ya, yang langsung menggunakan gitu, yang paling tahu sehari-hari menggunakan. Kemudian, apakah ada kesulitan membersihkan atau merawat toilet? Pilihannya adalah tidak ada kesulitan atau iya. Nah, kalau ini mungkin yang membersihkan misalnya ada petugas khusus di sekolah, berarti bertanyanya harus kepada petugas kebersihan yang membersihkan toilet ya. Misalnya ya ada kesulitannya karena jambannya sering rusak, mampet, misalnya kan nggak ada airnya, tidak tersedia bahan pembersihnya, atau nggak tahu cara membersihkannya, atau terlalu banyak penggunanya sehingga misalnya ya baru juga dipakai udah kotor lagi. Kemudian tidak ada petugas khusus misalnya yang bertanggung jawab untuk membersihkan gitu ya. Kemudian muridnya tidak tahu cara menggunakan toilet dengan benar dalam artian misalnya apa ya? Misalnya toilet duduk dipakai jadi toilet jongkok gitu ya. Jadi toilet duduknya tuh ada pijakan-pijakan kaki terus atau di sekelilingnya tuh ada banyak genangan air misalnya. Atau desainnya sulit dibersihkan atau toiletnya cepat penuh atau bocor. Nah, kalau misalnya ini lebih dari satu, bisa dipilih semua jawaban yang applicable. Nah, jika ada yang menjawab desainnya sulit dibersihkan, maka ini ada pertanyaan lanjutannya, apa masalah utama dengan desain toiletnya tersebut? Apakah terlalu sempit, terlalu gelap, kesalahan bahan konstruksi, kesalahan tata letak, atau nggak cocok untuk usia murid sekolah, misalnya ya? Ya mungkin toilet dudukannya terlalu tinggi misalnya, atau terlalu canggih gitu ya. Nah ini kemudian bagian ini sudah selesai.